Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayin Nurita dengan nomor NIM 104200005 dari kelas 1B Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah tugas dari ilmu hukum dari kelompok 1. Soalnya, tahapan pemungutan suara baru saja usai di ajang kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada yang serentak dilaksanakan secara nasional pada tahun 2020 ini. Terdapat beberapa objek hukum dan subjek hukum pada ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada tersebut. Dalam setiap tahapnya uraikan dengan jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu objek hukum dan subjek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang bermanfaat bagi objek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum menurut pasal 499 KUP Perdata yakni benda. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hak milik. Berdasarkan pasal 503 KUH Perdata disebut bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang dapat dilihat. Menurut pasal 504 KUH, pendata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat pindah sendiri, contohnya ternak. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Menurut hukum, setiap orang sudah mempunyai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak, mulai dari ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan, bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Sedangkan badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai membawa hak manusia seperti perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu objek hukum dan subjek hukum dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah subjek utama dalam pemilu. Subjek yang menentukan hasil pemilu seperti apakah wujud pemerintah yang akan datang. Subjek akan menentukan apakah pemilu berdampak pada kesejahteraan dan keadilan di masa mendatang. Maka dari itu, rakyat harus sadar bahwa mereka yang memberikan tiket untuk duduk di kursi kekuasaan tersebut. Yang kedua, peserta pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau
KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu. Jika tidak ada penyelenggaraan, maka tidak akan terjadinya pemilu. Objek hukum dalam pilkada, sengketa. Sengketa ada dua dalam pemilihan umum, yaitu sengketa dalam proses pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Sengketa dalam proses pemilu umumnya terjadi antara peserta dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menindak sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Dalam melakukan penyelidikan dan penindakan, Panwaslu terbagi menjadi dua, yaitu tugas untuk melakukan penindakan atas pemilu dan menindakkan atas sengketa proses pemilu. Terdapat tiga penyelenggaraan pemilu, yaitu penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan kode etika, dan penyelenggaraan tindak pidana pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 473 tindak pidana pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 473 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan keperolehan suara hasil pemilu secara nasional. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.